Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, coba diperhatikan dulu ke depan. Gimana kabarnya hari ini, sehat semuanya? Alhamdulillah kalau sehat. Ada yang tidak masuk? Ada berapa orang yang tidak masuk? Ada 11 orang yang tidak masuk ya. Karena hujan ya, tidak apa-apa. Oke, yang hadir hari ini semuanya semangat untuk belajar? Semangat. Sebelum kita mulai belajarnya, coba dipimpin dulu doa oleh satu orang. Boleh ketua kelas yang mimpin doa? Oh, silakan. Baik, semuanya baik ya hari ini, semuanya semangat. Hari ini sudah siap untuk belajar? Yakin siap? Sebelum kita masuk ke pembelajaran, untuk kelas 6 di tahun ini ada satu mata pelajaran baru, yaitu coding dan kecerdasan artifisial atau coding dan kata. Nah, hari ini kita akan mulai belajar apa itu coding. Kita mulai dengan belajar apa di dalam coding itu ada yang dinamakan dengan berpikir komputasional. Jadi salah satu tujuan pembelajaran coding adalah melatih kalian untuk dapat berpikir komputasional. Sekali lagi apa? Berpikir komputasional. Ini L-nya kurang ya, biar ketik oleh Bapak. Baik, hari ini yakin semuanya siap belajar? Siap? Siap belajar, coba mana disiapkan di mejanya masing-masing alat tulisnya. Sok, kalau siap belajar artinya alat tulisnya sudah siap juga ya. Sok, silakan. Baik, mana coba angkat? Sudah ada alat tulisnya? Sudah ada ya? Sudah lengkap semuanya? Sudah? Oke, berarti kita sudah siap belajar. Walaupun hari ini cuaca mendung di luar, banyak teman kita yang tidak bisa datang sekolah karena mungkin jaraknya jauh juga. Tadi hujan besar pagi-pagi, tapi jangan sampai menyurutkan semangat kita untuk tetap belajar. Sebagai pemanasan, kita akan coba keluarkan suara kita agar tubuhnya kuat lagi, semangat lagi, hebat lagi, sehingga nanti konsentrasi belajarnya konsentrasi. Di sini ada tepuk huha, ya. Caranya seperti ini. Bapak akan praktekkan. Tepuk huha, hu, ha. Bisa ya? Bisa ya? Oke. Tepuk huha. Kita akan mulai dengan pertanyaan, apa sih yang dimaksud dengan berpikir komputasional? Pernah dengar kata ini? Belum pernah ya? Baik, kita akan belajar apa itu berpikir komputasional. Nah, coba lihat ke depan. Di sini ada 3 buah benda yang mungkin setiap hari kalian lihat. Yang pertama ada apa ini? Yang kedua? Yang ketiga? Komputer. Ada laptop, ada handphone, ada komputer. Ketiga barang ini itu bisa dikatakan sebagai, mungkin bisa dikategorikan sebagai komputer. Kalau laptop, komputer yang bisa dibawa-bawa. Kalau handphone ini komputer dalam bentuk yang kecil. Oke? Nah, semuanya pernah lihat laptop? Pernah? Pernah lihat handphone? Pernah? Pernah pegang handphone? Pernah? Kalau kita misalkan di handphone, kita pakai kalkulator, misalkan 750.000 ditambah 570, bisa dengan cepat gak? Bisa dihitung dengan cepat tidak? Bisa. Pintar kan ya? Handphone, kalau kita misalkan
ada perkalian 579 dikali 79 misalkan. Bisa cepat gak kita hitungnya? Kira-kira kalau kita dibandingkan dengan handphone, cepatan siapa? Artinya sih handphone ini bisa dengan cepat bekerja, berpikir. Bagaimana sih cara tiga benda ini bisa berpikir dengan cepat? Nah, komputer, baik itu kita katakanlah ini kategorikan sebagai komputer semuanya ya. Komputer ini hanya bisa bekerja jika kita memberi perintah yang jelas. Jadi orang-orang yang membuat komputer, yang membuat handphone, yang membuat laptop, ini mereka membuat suatu program agar si komputer ini bisa bekerja, yang kemudian bisa kita gunakan. Jadi tidak mungkin komputer didiamkan saja bisa bekerja, tidak? Tidak. Harus kita kasih perintah. Contoh, berpikir komputasional ini berhubungan dengan cara kerja komputer. Artinya berpikir komputasional itu adalah cara kita menyelesaikan masalah dengan meniru cara kerja komputer. Bagaimana komputer itu bekerja? Ya, dengan cara berpikir teratur, berpikir logis dan jelas. Jadi kita diminta kalau kita berpikir komputasional, artinya ketika kita katakanlah kita punya masalah, misalkan dikasih soal yang sulit, matematika contohnya. Pas lihat soalnya komputer, ada nggak komputer yang bilang ini, ini mah susah? Ada nggak? Tidak. Komputer akan mencari jalan keluar supaya soal tersebut terjawab. Pun demikian dengan kita, ketika kita menghadapi suatu masalah, yang harus kita lakukan adalah berpikir dengan teratur, dengan logis dan jelas, sehingga kita bisa menyelesaikan masalah tersebut. Itulah berpikir komputasional. Selanjutnya, nah oleh karena itu berpikir komputasional ini memiliki 4 prinsip. Nanti kita akan pelajari keempat prinsipnya. Di hari ini tujuan pembelajaran kita adalah memahami 4 prinsip berpikir komputasional. Selanjutnya, mari kita belajar berpikir komputasional. Baik, hari ini kita akan belajar berpikir komputasional. Jadi ada 4 prinsip berpikir komputasional. Yang pertama ada decomposition atau pemecahan masalah atau dekomposisi. Yang kedua adalah algorithmic thinking. Yang ketiga ada pattern recognition. Yang keempat ada abstraction. Apa arti dari keempatnya? Bagaimana penerapan di dunia nyata? Kita akan pelajari hari ini. Baik, selanjutnya. Nah, sebelum ke sana, semuanya sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Sudah ya. Baik, hari ini kita akan banyak bermain game. Tentunya ini menjadi game pertama di kelompoknya masing-masing. Poin-poin kalian yang akan nanti kita jumlahkan di akhir semester. Kita akan lihat kelompok mana yang terbaik. Nah, jadi kita akan belajar 4 prinsip berpikir komputasional. Untuk belajar keempat ini ada beberapa kegiatan yang akan kita lakukan. Dari kegiatan 1 sampai dengan kegiatan 4. Semuanya sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Hari ini kita belajar secara berkelompok. Baik. Untuk kegiatan pertama, Bapak akan bagikan dulu kertas. Perhatikan lagi ke depan. Jadi hari ini untuk kita bisa memahami keempat prinsip berpikir komputasional, ada 4 kegiatan yang akan kita lakukan. Nanti akan Bapak jelaskan sambil kita belajar ya. Nah, nanti di akhir kita akan tahu apa sih maksud dari keempat prinsip berpikir komputasional ini. Siap? 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 Nah, kalau siap kita akan mulai ke kegiatan pertama. Di kegiatan pertama ini kita akan belajar tentang decomposition atau dekomposisi atau bagaimana cara memecahkan masalah. Mohon diperhatikan dulu ke depan. Kegiatan pertama, kamu diminta oleh gurumu untuk membersihkan kelas. Jadi guru meminta kalian untuk membersihkan kelas. Kira-kira apa saja yang akan kamu lakukan? Oke? Ngerti tugasnya? Jadi sekarang silakan tuliskan di kertas kalian di bagian depan. Ini kan sama ya, depan belakangnya. Di bagian mana saja
Di atasnya dikasih judul. Sebentar, Bapak akan tuliskan dulu judulnya. Dikasih judul dekomposisi. Silakan. Sudah? Kemudian kasih nama kelompok berapa? Kelompok misalkan 1, 2, dan 3. Sudah ya? Oke. Nah sekarang silakan kalian rundingkan bersama anggota kelompok kalian apa saja sih yang harus dilakukan ketika kita ingin membersihkan kelas dan agar kelas ini terlihat bersih. Nanti satu orang di setiap kelompok akan ke depan mempresentasikan hasil kerjanya. Kita akan bandingkan mana yang paling baik, ya. Yang paling baik akan mendapatkan poin 4, sampai ke yang kurang baik akan mendapatkan poin 1. Baik, nanti ya. Silakan dimulai. Waktunya hanya mungkin cukup sekitar 10 menit lah, so. Silakan. Delapan, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Sudah. Baik, sudah selesai semuanya. Jangan ada lagi yang mengerjakan. Sudah, angkat. Sudah. Baik. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan ke depan dan presentasikan hasil kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan cara membersihkan kelas. Menurut kelompok kami, yang harus dilakukan untuk membersihkan kelas yaitu menyapu ruangan kelas, mengepel ruangan kelas, membersihkan debu yang ada di kaca, membersihkan bon, membersihkan langit-langit kelas, merapikan meja kelas, merapikan buku paket yang ada di lemari, merapikan meja guru, membersihkan kolong meja yang ada sampahnya, dan membersihkan woster kelas dari debu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, kita akan tempel hasil kelompok 1 ya. Mana Bapak pilih? Silakan di depan. Selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan cara membersihkan kelas. Nomor 1, menyapu ruangan kelas. Nomor 2, mengepel kelas. Nomor 3, mengelapan. Nomor 9, merapikan alat kebersihan. Nomor 10, merapikan meja guru. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, silakan kelompok 3. Depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan cara membersihkan ruangan kelas. Menurut kelompok kami akan membersihkan ruangan kelas dengan salah satunya menyapu lantai, mengepel lantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Bagus sekali. Kelompok terakhir silakan kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia. Kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok 4. Iya, silakan. Kami dalam membersihkan kelas, kami akan menyapu halaman kelas, menyapu ruangan kelas, membersihkan kaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan bandingkan di setiap kelompoknya.
Untuk kelompok 1 menyapu ruang untuk membersihkan. Ingat ya, kita fokus pada membersihkan ruangan kelas. Yang ada di luar ruangan kelas kita tidak fokuskan. Oke? Ingat tugasnya membersihkan ruangan kelas. Menyapu ruangan kelas, oke. Mengepel ruangan kelas, iya. Membersihkan debu yang ada di kaca, bagus. Membersihkan bagus. Merapikan meja dan kursi, iya. Membuang sampah yang ada di kolong meja, oke. Merapikan buku yang ada di lemari, iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi untuk tugas pertama, kelompok 1 mendapatkan 4 poin. Kelompok sebentar, Bapak tulis dulu ya supaya Bapak tidak lupa. Kelompok 1 mendapatkan 4 poin. Kelompok 2 mendapatkan 3 poin. Kelompok 3 mendapatkan 1 poin. Dan kelompok 4 mendapatkan 2 poin. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, hubungannya dengan kemampuan komputasional apa? Ingat, ini merupakan kalian telah mempraktekkan kemampuan yang pertama adalah decomposition atau memecahkan masalah. Apa maksudnya? Coba perhatikan lagi. Decomposition atau dekomposisi adalah kemampuan memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian yang kecil yang lebih mudah diselesaikan. Tadi masalah besarnya apa? Membersihkan kelas. Kalian list, kemudian kalian membuat list menjadi menyapu kelas, menjadi masalah-masalah kecil dari yang awalnya membersihkan sekelas, kalian uraikan menjadi masalah-masalah kecil, jadi lebih mudah. Andaikan kalian datang ingin membersihkan kelas, lihat apa yang harus dikerjakan, bingung tidak? Bingung. Tapi kalau sudah tahu apa yang dikerjakan, maka pembersihannya akan lebih efektif dan efisien. Termasuk kita mulai ke yang kedua. Nah, kegiatan kedua, kita akan belajar prinsip yang kedua, algorithmic thinking, membuat langkah dengan urut. Coba perhatikan ke depan. Di depan Bapak punya gelas, kemudian teh, celup, di sini ada gula manis, di sini ada gula manis. Ya, Pak, gula manis, tidak ada gula asin. Ya, kalau asin bukan gula tapi garam. Salah Bapak. Oke, baik. Ada gula, ada air panas. Pak, sama termosnya dilebetna air panas. Percaya tuh ya air panas? Sudah percaya. Nah, untuk percaya, pilih pada nyobian. Nah, sekarang kita akan melatih kemampuan algorithmic thinking. Tugasnya, silakan Bapak akan bagikan lagi kertas. Tugas kalian adalah silakan kalian buat atau tuliskan langkah-langkah membuat teh. Nanti setelah selesai, kalian akan ke depan dan melaksanakan langkah-langkah yang sudah kalian tuliskan. Jadi waktunya hanya 5 menit. Silakan dimulai dari sekarang. Baik, kita lihat apakah waktunya masih ada. Akan habis, pasti lihat habis. Sudah habis waktunya? Sudah habis waktunya. Semuanya jangan ada lagi yang menulis. Kita mulai dari kelompok 4 terlebih dahulu. Tadi kelompok 1 ya. Silakan kelompok 4 untuk ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kami akan mempraktikkan cara membuat teh. Langkah pertama, siapkan gelas. Siapkan gelas. Langkah kedua, masukkan gula secukupnya. Baik. Jangan terlalu banyak ya, sedikit. Oh, banyak-banyak banget. Mana? Sip, udah. Langkah ketiga, masukkan teh celup. Celup, baik. Sekarang mana deh? Langkah keempat, masukkan air panas secukupnya.
Ya gitu sih. Terus Dan terakhir aduk-aduk sampai tercampur. aduk-aduk sampai tercampur. Sudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lakukan. Ambil saja imannya. Baik, kelompok 3, silakan perhatikan ke depan. Kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Baik, selanjutnya kelompok 2, silakan ke depan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 boleh? Silakan. Kelompok 2 silakan. Silakan. Assalamualaikum, kami dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan memperagakan membuat satu, menuangkan gula, lalu diaduk sampai warnanya menjadi oranye kecoklat-coklatan. Sudah? Silakan, simpel. Sudah, sip. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 1 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempraktekkan cara membuat teh. Oke, terus? Dan teh pun siap diminum. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, hebat ya, semuanya sudah mempraktikkan cara membuat. Ini Bapak kasih poin 3. Kenapa? Selesai tehnya. Ini lupa diaduk, masih ada menggumpal. Mohon maaf, ini tidak dapat poin. Yang ini selesai diaduk, dapat poin 3. Yang ini dapat poin 3. Jadi kelompok 1, 2, dan 4 mendapatkan poin 3. Nah, di prinsip kedua kalian sudah belajar mengembangkan, melatih kemampuan algorithmic thinking atau membuat langkah urut. Jadi, apa sih algorithmic thinking ini? Adalah kemampuan berpikir algoritma. Kemampuan untuk menyusun langkah-langkah yang jelas dan berurut agar suatu masalah bisa diselesaikan dengan benar. Sama dengan komputer. Komputer pun mereka bekerja berdasarkan sistem. Ada langkah-langkahnya harus seperti apa. Nah, pun demikian dengan kita ketika kita ada masalah, ada sesuatu hal yang perlu diselesaikan, maka yang harus kita lakukan adalah menyusun langkah-langkahnya. Apa yang ingin saya lakukan dulu, terus apa, terus apa, terus apa. Yang ketiga, kita akan mengenal pattern recognition, mengenal pola. Oke. Hidup kita itu tidak jauh dari pola. Jadi hari ini kita akan melatih kalian untuk bagaimana memecahkan suatu masalah berdasarkan pola yang terjadi. Di setiap kelompok ini Bapak akan berikan ada warna biru, ada warna merah, ada warna kuning. Misalkan ini ada warna merah dan ada warna biru. Merah, biru, merah, biru, merah, biru. Kira-kira 3 warna selanjutnya apa? Kalau yang ini, yang putih ini harus diisi artinya. 3 warna selanjutnya apa? Merah, biru, merah. Coba silakan disiapkan, angkat oleh 3 orang. Berurut, tapi ya, silakan diangkat misalkan. Sip, angkat 1, 2, 3 angkat. 3 angkat, 3 warnanya. Oke? Dan jawabannya adalah merah, biru, merah. Berarti betul semuanya. Ngerti ya? Ngerti? 1 tebakan dapat 2 poin. Oke? Silakan pikirkan. So, kuning, biru, biru. Kelompok 3. Ini apa? Salah. Kelompok 3 yang benar. Kuning, biru, biru. Baik. Kelompok 3. Selanjutnya, siap. Perhatikan lagi. Nah, 1 angkat.
Siap. Kita lihat. Ayo angkat. Oke, hampir semuanya sama ya. Kita lihat jawabannya adalah biru, merah, biru. Semuanya betul. Selanjutnya jawabannya adalah merah, biru, kuning. Kelompok 4. Baik, selanjutnya adalah kuning, merah, biru. Oke. Kelompok 3 dan 4 yang sudah selesai. Jadi prinsip ketiga adalah pattern recognition, mengenal pola. Artinya dengan mengenal pola, kemampuan ini adalah kemampuan untuk melihat kesamaan, kebiasaan atau kejadian yang berulang, sehingga kita bisa lebih cepat memahami dan memprediksi sesuatu. Ini sudah ada 3 prinsip yang kita praktekkan. Dekomposisi, kemudian algorithmic thinking atau berpikir algoritma, dan 3 ini pattern recognition atau mengenal pola. Ada satu lagi. Nah, abstraction. Jadi kalian akan menebak sesuatu dari ciri-ciri yang disebutkan. Contoh, aku selalu dikejar tapi tidak pernah lari sendiri. Apa kira-kira? Bisa ketebak? Apa coba kira-kira? Sepatu. Ada lagi? Cita-cita. Bola. Kita lihat apa ya jawabannya. Kedua, aku dipakai ramai-ramai tapi bukan untuk dimakan. Apa? Pakaian. Kita lihat. Aku berbentuk bulat. Aku sering ada di lapangan. Aku ditendang saat bermain sepak. Jawabannya adalah bola. Ngerti ya? Siap untuk permainan terakhir? Siap. Siap untuk permainan terakhir? Siap. Kita akan mulai permainannya. Coba perhatikan ke depan. Di depan ada 12 kotak. Satu kelompok akan memilih satu kotak. Kita mulai dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1 silakan memilih satu kotak. Nomor 3. Baik, yakin? Kelompok 1 memilih kotak nomor 3. Kita lihat kalau pertanyaannya. 3 poin gratis. Silakan kelompok 2 jangan pilih nomor 3. Nomor 3 sudah. Yuk, nomor 7. Nomor 7. Baik. Kita akan pilih nomor 7. Klub yang pertama. Orang membeliku untuk makan, tapi tidak pernah memakanku. Mau dijawab sekarang tidak? Atau lanjut? Lanjut? Baik. Aku sering kosong, tetapi selalu menunggu diisi. Lanjut? Yakin? Mau jawab? Jangan dulu dijawab. Mau jawab atau lanjut? Jawab atau lanjut? 5. Lanjut. Bentukku bundar. Silakan mau jawab atau lanjut? Mau jawab atau lanjut? 5. Jawab? Oke, kalau salah dilempar ya kelompok lain. Apa jawabannya? Dompet. Tetot salah. Silakan pilih satu kelompok untuk melanjutkan jawaban. Kelompok 3 justru enak. Jadi kalau tebak kalian yang dapat nilai. Kelompok 3 mau dijawab sekarang atau lanjut? Lanjut. Aku sering ada di dapur. Udah 4. Mau lanjut atau sudah? Sudah, mau dijawab? Mau dijawab? Jawab, apa jawabannya? Gelas. Salah. Silakan lempar ke kelompok lain. Kelompok mana yang akan menjawab? Kelompok 4. Kelompok 4 mau lanjut atau mau dijawab sekarang? Lanjut. Aku dipakai untuk menaruh makanan. Jawabannya adalah
piring. Betul. Kelompok A mendapatkan 1 poin. 4 oh ya benar. Abstraction atau abstraksi. Jadi ini yang tadi kalian praktikkan adalah abstraction. Apa itu abstraction atau abstraksi? Abstraction atau abstraksi adalah kemampuan untuk memilih informasi penting, tidak mengabaikan hal-hal yang tidak perlu. Jadi kesimpulannya, kita sudah belajar 4 prinsip yang ada pada berpikir komputasional. Salah deh Bapak. Komputasional yang namanya lepas. Tidak apa-apa. Yang pertama adalah decomposition atau dekomposisi, yaitu memecah masalah besar agar lebih mudah. Yang kedua adalah algorithmic thinking atau membuat langkah urut agar kita akan saksikan yang mendapatkan poin tertinggi di pertemuan kali ini adalah belum. Tiga. Apakah kelompok 3? Apakah kelompok 4? Sudah lihat. Kita apresiasi yang menang ya. Kita sepakat, tidak perlu sakit hati, tidak perlu berkecil hati. Ini baru pertemuan pertama. Baik. Dan yang memperoleh poin tertinggi pada pertemuan kali ini adalah kelompok 4. Kelompok 4 dari hasil yang 1 sampai ke yang keempat mendapatkan poin tertinggi. Kelompok 4 poin tertinggi dengan 19 poin. Disusul setelahnya kelompok 2, tepuk tangan untuk kelompok 2 dengan 18 poin. Kemudian disusul selanjutnya adalah kelompok 1 dengan 17 poin. Dan terakhir kelompok 3 dengan kelompok yang salah. Kelompok 3 dengan 14 poin, tidak teredit ya. Jadi untuk ya tepuk tangan untuk kita semua. Baik, sekali lagi itu adalah gambaran bagaimana kita akan belajar coding dan KA di kelas 6 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.